Itu Saudara Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu sektor unggulan baru di Bali. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Bali Digital Innovation Festival 2026 di Sanur, Selasa siang. Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela pembukaan Bali Digital Innovation Festival 2026 di Sanur, Selasa siang menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu sektor unggulan baru di Pulau Dewata. Kegiatan ini juga dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi Bali yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 66% perekonomian Bali masih ditopang sektor pariwisata, sehingga penguatan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi sangat penting. Tahun 2025 tercatat kunjungan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara dan sekitar 150.000 wisatawan kapal pesiar, serta 93 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan mencapai lebih dari 16 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali pun mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia. Agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor pariwisata. Saya perlu menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Bali ini 66% ditopang oleh sektor pariwisata. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Haryono menyampaikan, Bali Givation sebagai salah satu festival digital terbesar di Bali merupakan inisiatif strategis yang menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan transformasi digital. Transaksi kris misalnya di Provinsi Bali ini terus berkembang besar. Saat ini terdapat 1,08 juta merchant ataupun UMKM kris di Provinsi Bali, atau ini mencatat pertumbuhan yang cukup impresif, yaitu sebesar 18,5%. Kemudian 1,1 juta pengguna kris, jadi kita semua termasuk di dalam 1,1 juta pengguna kris, dengan total volume transaksi sepanjang 2025 mencapai 172,73 juta transaksi dengan nilai sekitar 25 triliun. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK, Dr. Fitriodi menyoroti maraknya praktik money changer ilegal yang tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan distorsi pasar. Terdapat tantangan yang tidak ringan, antara lain maraknya money changer ataupun kufa bebek legal, kemudian potensi persaingan usaha yang tidak sehat, serta meningkatnya resiko penyalahgunaan transaksi untuk aktivitas ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Money changer ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha yang patuh, tetapi juga berpotensi merusak reputasi Bali sebagai destinasi wisata yang aman, menyenangkan, dan terpercaya. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menegaskan, di era saat ini transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Potensi kerawanan dan ancaman di ruang digital perlu diantisipasi secara serius, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital. Seiring dengan pesat dan perkembangan teknologi di bidang finansial, kita juga dihadapkan pada berbagai potensi kerawanan dan ancaman di ruang digital. Hal tersebut apabila tidak diantisipasi dengan baik, berbagai kerawanan akan menjadi semakin meresahkan masyarakat, serta berpotensi menurunkan citra pariwisata dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi finansial yang sedang dikembangkan di Bali yang sangat bagus. Bali Digital Innovation Festival 2026 atau Bali Givation 2026 ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Bali pada pariwisata dengan membina ekosistem Bali yang kuat yang berfokus pada pemberdayaan UMKM melalui optimasi media sosial dan digitalisasi yang disediakan oleh Bank Indonesia. Yuda Maruta melaporkan.